Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara ini. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pajagalan 1, Ibu Haja Haryani, SPD MMPD, dan Bapak Ibu Guru SDN Pajagalan 1 yang saya hormati. Mohon maaf Bapak Ibu Guru mengganggu waktunya sebentar karena saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut yang saya dapatkan dari PGGI Jawa Timur yang ditempatkan di Sumeneb pada bulan Oktober kemarin. Izinkan saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan tema bangun jiwa dan raganya. Latar belakang dari tema tersebut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerakan yang dilakukan dengan iringan musik atau irama, dengan menyatukan seni, gerakan tubuh, dan kebugaran. Senam kreasi membuat aktivitas fisik menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi anak-anak, sehingga mencegah kebosanan. Kegiatan ini merupakan penerapan dari pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Tujuan dari program ini membagikan praktik baik kepada guru terkait kolaborasi kombel dalam menerapkan tugas berbasis proyek berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani agar dapat hidup aktif sepanjang hayat. Terus yang ketiga, memfasilitasi murid berkreasi dengan merancang sebuah senam kreasi yang dapat digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan musik atau lagu dari daerah. Jadi nanti musiknya bisa milih dari daerah-daerah yang lain, musik-musiknya lain. Capaian peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani dengan penerapan karya berbasis proyek. Selanjutnya, terjalinnya kerjasama antar guru yang tergabung dalam komunitas belajar sekolah, peningkatan kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Di sini langkah-langkahnya dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat beragam, serta memanfaatkan media belajar dan penggunaan strategi belajar ini bertujuan untuk dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Meliputi berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis menentukan kelompok. Jadi sebelum tugas tersebut diberikan, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Ya. Selanjutnya, proses merancang atau modifikasi gerakan senam. Dan terakhir, berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PJOK adalah siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga membuat siswa menjadi sehat, bugar, dan timbulnya rasa percaya diri. Hasil yang diharapkan dari PJBL ini adalah motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa meningkat. Yang kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan tidak hanya dari hasil pembelajaran kognitif, afektif, dan
psikomotornya saja, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, dan karakter peserta didik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program. Program yang dibuat ini merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat. Kegiatan akan dilaksanakan pada sumatif akhir lingkup materi pada saat materi senam irama. Koordinator program, guru PJOK, tim pelaksana, guru PJOK, dan guru lain yang relevan. Karena di sini ada musik daerah, mungkin nanti berkolaborasi dengan guru seni PDP, kan? Peserta, seluruh peserta didik antara kelas 4 sampai kelas 6. Pendukung orang tua peserta didik. Mitra dalam komunitas belajar, guru sebagai fasilitator dan pendamping, orang tua mendukung dan memotivasi anak. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ada 6 aset. Yang pertama ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset agama, budaya, aset finansial, dan aset politik. Aset manusia, sekolah memiliki guru-guru yang berkompeten dan berpengalaman dalam mengajar serta mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik di sekolah ini menunjukkan minat yang tinggi dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan yang inovatif dan interaktif. Dari aset sosial ada orang tua, peserta didik terlibat aktif dalam mendukung kegiatan sekolah, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan atau memberikan dukungan sumber daya. Pada aset fisik, sekolah dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek, seperti ruang multimedia, perpustakaan, lapangan olahraga, dan ruang kelas yang nyaman. Aset agama dan budaya, sekolah menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi yang kuat di kalangan warga sekolah sehingga mendukung kerjasama dalam pelaksanaan proyek. Pada aset finansial, sekolah memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, termasuk dana untuk bahan dan peralatan proyek. Yang terakhir ada aset politik. Manajemen sekolah memiliki kebijakan untuk mendukung pengembangan pembelajaran berbasis proyek, termasuk fleksibilitas dalam kurikulum dan jadwal pelajaran. Rencana dan evaluasi. Jadi metode ada observasi langsung, angket, dan wawancara. Kriteria keberhasilan program dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan partisipasi aktif peserta dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Waktu pelaksanaan evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan pada akhir program. Kemungkinan tantangan pada rencana ini minimnya partisipasi dari peserta didik dan orang tua. Yang kedua, keterbatasan fasilitas yang memadai untuk aktivitas fisik. Solusinya, meningkatkan motivasi melalui sosialisasi dan komunikasi yang intens. Yang kedua, menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak berbenturan dengan aktivitas lain. Mungkin itu saja pemaparan presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya mohon arahan dari Ibu Kepala tentang rencana tindak lanjut yang saya presentasikan. Terima kasih. Pakai mic enggak? Dulu. Oh iya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Guru SDN Pelajaran 1, terkhusus buat Bapak Hendra selaku penyaji dalam acara ini. Salam serta salam tak lupa kita terangkat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang ini. Puja dan puji syukur juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, tentang aktivitas komunitas belajar kita. Dengan adanya acara ini, maka komunitas belajar kita ini akan bertambah aktif. Jadi, saya harapkan semua guru yang ada kegiatan, ada RTL ataupun ada sesuatu yang penting dan bisa kita berbagi praktik, maka kita gunakan komunitas belajar SDN Pelajaran 1 ini agar lebih aktif dan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat dan kita bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain. Yang kedua, kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Hendra tentang pembelajaran yang berbasis proyek, terutama di senam ini, di pembelajaran olahraga, terkhusus itu tentang senam, terutama senam irama. Nah, kalau saya lihat pemaparannya tadi, dengan kita memfokuskan satu materi saja, senam irama. Senam irama ini aktivitas anak adalah berolahraga, tetapi yang pastinya akan membuat anak-anak senang. Kenapa? Karena di dalam bersenam itu ada irama, dan iramanya itu juga bisa menyesuaikan dengan kesenian yang ada di daerah kita. Bukan seperti senam-senam SKD dan sebagainya, tetapi kolaborasi dengan kesenian dan alat musik yang ada di daerah kita. Terutama di sekolah kita. Di sekolah kita punya gamelan, mungkin juga dengan kita menggunakan alat musik yang ada di sekolah, kita bisa menciptakan senam dengan irama, dengan musik daerah. Dan ini merupakan hal yang sangat baik dan bisa memotivasi siswa untuk ikut bersenam. Jadi mereka bisa mengikuti senam, juga bisa mengenal kesenian yang ada di daerah kita. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif bagi sekolah kita dan juga bisa merangsang anak-anak agar lebih beraktivitas untuk berolahraga. Jadi saya harapkan bukan hanya senam Pak Hendra, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya, baik dengan guru olahraga yang lain ataupun guru kesenian, bahkan dengan mungkin juga dengan guru-guru yang lain. Karena kalau saya lihat di dalam pelajaran kelima itu kita bisa berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran, karena dengan olahraga mungkin juga dengan agama, dengan matematika juga bisa Pak. Jadi olahraga itu bisa mencakup ke semua mata pelajaran lainnya. Misalnya dengan matematika, anak-anak menghitung, ada hitungannya itu, maka dia bisa juga sudah masuk pelajaran matematika. Dengan yang lainnya juga bisa. Ya, jadi Pak Hendra bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan Pak Hendra ini, rencana tindak lanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan bisa kita implementasikan di sekolah kita. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan ini, tetapi
Intinya saya menginginkan rencana tindak lanjut ini benar-benar berlangsung dan bisa diimplementasikan di sekolah kita. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai masukan kepada penyaji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa campur sari. Terima kasih atas arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang akan memberikan sanggahan atau tambahan sehingga program pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Terima kasih. Gimik. Ya Allah. Baik, terima kasih Pak Aditya atas kesempatannya. Yang pertama, saya mengapresiasi terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang sudah dirancang Pak Hendra tadi. Saya pikir luar biasa apa yang disampaikan. Kemudian saya juga setuju apa yang disampaikan kepala sekolah yang memberikan masukan bahwa tidak hanya kita bisa kolaborasi dengan guru seni karena kita akan melibatkan memadukan lagu daerah untuk dipadukan dengan gerakan senam irama, tapi juga ada keterlibatan dari guru matematika karena di situ juga ada peluang untuk bisa berkolaborasi. Salah satunya misalnya karena di senam irama itu kan kita ada gerak langkah kaki, itu juga bisa dikaitkan dengan guru matematika untuk mengukur misalnya sudut langkahnya yang seperti apa yang betul. Karena saya melihat bahwa ketika anak-anak melakukan senam irama itu masih tidak terlakukan dengan baik. Artinya anak-anak perlu diberikan arahan bahwa sebenarnya harusnya langkahnya seperti ini. Nah, itu peran guru matematika bahwa sudut yang bisa dilakukan anak-anak itu sekian derajat misalnya. Nah, itu bisa juga. Selanjutnya bahwa program ini tidak hanya melatih keterampilan gerak saja, tetapi juga bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis dengan merancang gerakan senam yang menurut kelompok mereka sendiri. Artinya mereka membuat rancangan sendiri dan menyesuaikan dengan musik yang mereka pilih dengan berkolaborasi dengan salah satu guru mapel di bidang seni seperti itu. Jadi ini akan menuntut anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Ini sangat luar biasa ketika misalnya program ini bisa berjalan sesuai dengan rencana ya seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi. Jadi anak-anak tidak hanya kita tuntun atau kita arahkan saja, tapi anak-anak bisa memiliki ide kreatif sendiri. Yang terakhir juga sedikit saran bahwa dalam rancang ini juga perlu guru PJOK untuk bisa merancang ini rubrik asesmen otentik. Jadi otentik itu kan sesuai dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak hanya menilai keterampilan geraknya saja, tetapi anak-anak juga paham bagaimana melakukan gerakan yang benar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga sikap mereka. Jadi penilaiannya secara menyeluruh. Sedikit pertanyaan satu lagi. Tadi belum dijelaskan untuk penentuan kelompoknya. Nah, kelompoknya ini berdasarkan kemampuan peserta didik atau guru yang memilihkan kelompok atau anak-anak sendiri
yang menentukan saya mau kelompok dengan si A, si B, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sementara itu saya kembalikan ke Pak Hendra. Terima kasih Pak Wildan atas saran dan pertanyaannya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Wildan. Bagaimana menentukan kelompok? Ya. Jadi kalau menurut saya, ya, karena tadi Pak Wildan menyarankan kita harus ada asesmen otentik. Sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai atau pembagian kelompok kita adakan asesmen awal. Ya. Jadi kita bedakan mana siswa yang benar-benar bisa sama yang tidak bisa sama yang kurang. Ya. Jadi kita bedakan asesmen. Ini bisa ya. Jadi bisa kelompoknya sama yang bisa. Jadi perlakuannya pun juga beda. Ya. Jadi yang perlakuannya yang bisa sama yang kurang bisa mungkin tingkat kerumitannya lebih beda, ya. Mungkin yang bisa melakukan beberapa rangkaian gerakan senam antara 4 atau sampai 8 rangkaian. Untuk yang kurang bisa mungkin melakukannya 2 sampai 4 rangkaian. Mungkin itu saja Pak Wildan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau saran yang lain dari teman-teman? Oh ya. Terima kasih untuk waktunya. Dalam penentuan kelompok itu mungkin tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena ketika pembentukan kelompok, terus mereka akan melakukan kelompok, kerja kelompok. Misalnya tadi senam, misalnya mereka akan berlatih senam di kelompoknya itu, maka mereka akan berlatih di luar. Maka penentuan kelompok itu kita tidak bisa hanya menentukan berdasarkan siswanya, tapi kadang-kadang orang tua itu sangat menentukan juga. Jadi ketika kita sudah bentuk kelompok ya, nanti di grup itu pasti ada yang menjawab, yang bertanya, Pak, gimana Pak kalau saya ini kelompok dengan ini karena rumahnya dekat, atau ya banyak lah yang akan mereka jadikan alasan. Sehingga dalam pembentukan kelompok itu perlu beberapa yang harus kita pikirkan juga, sehingga ketika kelompok itu sudah berjalan tidak putus di tengah jalan. Terima kasih, hanya itu. Terima kasih. Jadi terima kasih atas saran dari Pak Tirta. Mungkin ini akan jadi satu pertimbangan bagi program ini ke depannya. Dan memang pasti ada pertentangan, kan? Setiap keputusan pasti ada pertentangan, dan itu harus kita jelaskan, kan? Kenapa seperti ini? Nah, di situ kan karena kita sudah tadi sudah dijelaskan tentang pendukung, orang tua peserta didiknya. Bagaimana caranya kita selaku pendidik bisa menjelaskan, kan, kepada orang tua, ya, bahwa program yang kita jalankan ini atau materi yang kita berikan sama siswa sudah dilakukan asesmen sebelumnya, ya. Dan memang mungkin pasti ada gejolak, ya. Dalam artinya gejolak, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kenapa? Karena menurut Pak Rita karena pertimbangannya rumahnya dekat dan sebagainya, ya. Ya kita jelaskan pelan-pelan, ya. Walaupun itu juga mengandung resiko, kan. Pasti di belakangnya ada orang yang menggerutu dan sebagainya. Bukan semak tak minta uang sorry harap aja baru boleh biar pun aslam tak. Nah, mungkin itu ada. Tapi kita coba sedikit. Mungkin ini kan dicoba dulu kita pelan-pelan, kan. Kalau kita tidak berani mencoba, kedepannya akan ada seperti itu. Kok Mas Surya boleh? Nanti mereka akan memilih sesuai keinginannya mereka, bukan sesuai
program yang kita mau. Mungkin itu saja Pak Dir. Terima kasih. Ya. Saya Lagi. tertarik dengan pembagian kelompok. Kalau Pak Endra tadi menyebutkan bahwa kelompok itu berdasarkan kemampuan, jadi peserta didik dengan kemampuan yang bagus lah akan dikelompokkan dengan mereka yang bagus. Nah, saya berpikir justru kalau kita mengelompokkan seperti itu, pasti misalnya ada kelompok yang memang sama sekali dia tidak bisa, justru mereka akan kesulitan. Dan ini membuat kerja kita sebagai guru yoga juga bertambah. Nah, sedikit saran saja, bisa diterima atau tidak. Jadi, Pak Indra kan sudah mengevaluasi, melakukan asesmen awal. Jadi, peserta didik yang bisa dari 20 peserta didik misalnya terdapat 4 atau 5 yang sudah bisa dianggap seperti itu. Nah, itu bisa dipisah kelompoknya. Jadi mereka yang akan menjadi leader di kelompok itu, agar teman-teman yang dirasa kurang bisa dan kelompok itu kemampuannya nanti akan merata. Jadi tidak ada kesenjangan dari segi keterampilan maupun kemampuan peserta didik dalam merancang yaitu belajar berbasis proyek dengan senam irama. Ya. Terima kasih atas sarannya Pak Wildan. Ini saran yang bagus kan. Nanti bisa kami terapkan agar kemampuan tiap kelompoknya berimbang betul ya. Terima kasih. Mungkin ada saran dari teman-teman yang lain? Jadi masukan juga tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Wildan. Seperti yang saya pengalaman dari saya sendiri. Seperti dulu saya mengajar untuk senam SKJ ya. Jadi saya mengambil dari berapa anak itu yang dilatih dulu, ya. Setelah itu sudah paham, sudah bisa menguasai, dia dikembalikan ke kelompoknya. Ya, jadi itu yang akan membantu untuk memberikan senam kepada kelompoknya itu. Jadi sebagai guru kita hanya memantau. Ya, bagaimana keberhasilannya dari kelompok itu. Jadi tidak ada anak yang tidak tahu harus bisa semuanya gitu lah. Jadi enak kalau seperti itu. Siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Gus atas sarannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain mungkin tambahan? Saya ingin menambahkan dari pendapatnya Pak Wildan tadi, bahwa dengan kelompok-kelompokan itu sesuai dengan kemampuan, maka pembelajaran tidak akan semulus yang kita bayangkan. Karena mereka akan merasa terdiskriminasi dan juga akan terjadi kesenjangan. Di sini di Mitra dalam komunitas belajar dijabarkan bahwa guru sebagai fasilitator dan pendamping, dan orang tua adalah sebagai pengurus dan memotivasi anak. Jadi adanya kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Itu hanya sekedar tambahan dari pendapat Pak. Terima kasih. Terima kasih sarannya Bu untuk ini. Boleh menyimpulkan? Boleh? Boleh. Jadi kalau saya dengar dari sebuah pendapat, mohon maaf Pak Indra, saya membantu, saya sudah dapat mendapatkan kesimpulan bahwa tujuan asesmen itu penting di awal pembelajaran, tetapi asesmen itu dengan tujuan hanya untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Nantinya setelah diketahui kemampuan masing-masing siswa, maka kita bisa mengelompokkan mereka itu sesuai dibagi. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas ada 20 siswa, ada
5 kelompok, maka per kelompok misalnya 4 orang, maka dari masing-masing kelompok itu ada 1 orang yang memang kompetensinya bagus, maka kita bagi menjadi 5 kelompok itu. Jadi dalam 1 kelompok itu intinya ada anak yang mempunyai kompetensi memang sudah maksimal, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tadi dari kesimpulan. Nanti pada kegiatannya kita itu juga bisa, Pak, dalam kegiatan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak di dalam kegiatan kelompoknya itu pasti di rumah, dan itu pastinya kita pasti ada keterlibatan orang luar atau pihak ketiga. Mungkin bukan hanya orang tua, kadang orang tua itu yang ingin anaknya tampil dengan bagus, bahkan kadang mereka mengundang pelatih. Jadi inilah yang namanya kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua, dan kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Mungkin ini hanya yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beberapa rekan guru. Terima kasih atas kesimpulan dari Ibu Kepala Sekolah tentang presentasi ini. Apabila tidak ada sanggahan lagi atau saran dari teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu untuk terlaksananya presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.